Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu waspada makanan dan minuman di bulan suci Ramadan. Masih bersama Ibu Devi Ulfa Saryosa, Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuk Linggau. Ibu Devi, baik, kita kembali lagi ya, di segmen kedua. Tetap semangat ya. Walaupun Tetap di bulan betul sekali. Bulan puasa yang ke-9 Ramadan. Yang ke-9 ya, Ramadan. semoga kita kuat ya hari ini ya. Oke. Harus diniatin. Harus diniatin. Oke, kita tadi sudah melihat di segmen pertama video terkait penjualan daging oplosan. Iya. Berhubungan dengan itu, sebenarnya apa sih ciri-ciri dari daging oplosan itu sendiri? Baik, masih terkait dengan video tadi. Betul, ya, mengenai daging oplosan. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara daging oplosan dengan daging sapi. Betul. Jadi kalau misalnya daging sapi kita lihat dari warnanya itu aja sudah kelihatan dengan kasat mata. Kalau daging sapi itu warnanya lebih merah segar, lebih fresh. Tapi kalau misalnya kita daging babi itu lebih pucat. Lebih pucat. Bisa lebih ke pink. Terus kita lihat juga dari teksturnya itu lebih padat kalau daging sapi. Kalau daging sapi lebih padat. Terus serat-serat daging sapi juga lebih besar. Lebih kelihatan kasat mata. Tapi kalau misalnya daging babi tidak terlalu besar kasat mata. Terus dari baunya juga bisa dibaui dengan kalau daging babi itu amisnya lumayan begitu ya? Begitu. Oke, kalau daging sapi kita mungkin lebih familiar begitu ya. Ya. Lalu kalau pelaku penjual daging oplosan itu sendiri, bagaimana mereka melakukan penipuan terhadap konsumen begitu? Apakah ada sebagian dari daging sapi dan juga ada sebagian dari daging babi dicampur atau seperti apa? Kalau berdasarkan informasi dari pasar impres waktu ditemukan kejadian menghebohkan tersebut, memang ada oknum tersebut mencampurkan antara daging sapi dengan daging babi. Apalagi dijual pada pukul dini hari ya? Jadi konsumen juga agak-agak susah membedakan yang mana daging sapi maupun daging babi. Ya kita berharap jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Ya, karena berdosa juga sih. Karena untuk kita umat muslim sangat diharamkan untuk mengkonsumsi daging babi. Dan juga untuk kesehatan juga tidak bagus untuk kita ya. Iya, itu juga sudah ada riset ya Bu ya? Sudah ada risetnya. Dan ini juga kita mohon sekali nih kepada penjual atau pedagang atau pemirsa yang mengetahui ada kira-kira ini teridentifikasi penjualan daging oplosan itu bisa menginformasikan juga langsung ke kantor kita ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau isu-isu yang meresahkan bisa langsung ke Dinas Perdagangan agar kita sidak dan pengawasan dan kita bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian bila memungkinkan seperti itu. Kalau tadi kita berbicara tentang daging itu sendiri, daging segar pada saat itu. Bagaimana kalau daging tersebut sudah diolah seperti bakso? Bakso ya? Apakah ada ciri-ciri tertentu ini bakso daging asli sapi atau pakai daging babi seperti itu? Kalau misalnya di daging lebih merah kalau baksonya. Bakso segar, kalau bakso sapi itu lebih merah. Kalau misalnya kalau bakso yang terindikasi itu daging oplosan itu biasanya lebih pucat. Seperti itu. Kalau jadi kita kekenyalannya sendiri itu kalau lebih lembek kalau daging babi, tapi kalau misalnya daging sapi biasanya agak lebih teksturnya lebih padat gitu ya? Seperti itu. Ya. Masanya saya juga suka bakso. Ya kita berharap dengan tertangkapnya inisial A dan K tadi kita berharap untuk Kota Lubuk Linggau aman lah dari hal-hal yang meresahkan Kota Lubuk Linggau khususnya mengenai daging oplosan. Ya sempat meresahkan di tahun kemarin kita juga untuk makan daging sendiri jadi ragu-ragu. Ya, padahal ini adalah momen-momen padahal saya memang penggemar daging. Entah itu mau dibuat iga. Betul sekali Iya, di bulan puasa, mohon maaf ya. Oke Bu, lalu kalau dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri, bagaimana cara Disdikri sendiri untuk mengantisipasi beredarnya kembali daging oplosan ini? Ya, seperti yang saya kemukakan tadi, untuk penjual maupun pembeli kita masih menghimbau untuk pembeli menjadi konsumen yang cerdas, untuk teliti sebelum membeli, tidak langsung membeli dengan diiming-imingi dari penjual. Ini murah Ibu, ini asli Ibu ya. Tapi kita sendiri yang jadi pembelinya harus cerdas, harus melihat sendiri apakah daging sapi ini asli atau tidak, terindikasi babi atau tidak. Tapi alhamdulillah sih untuk pantauan kami sejauh ini tidak ada
daging Tidak. oplosan. Oke, begitu ya. Sampai ditemukannya si A Betul dan si si katanya si K mungkin tadi. dan ini juga semoga menjadi memberikan efek jerah begitu ya, Bu ya. Agar tidak terjadi kembali Betul di sekali. Kota Ini Lubuk agak Linggau. ngeri-ngeri juga nih. Iya. Insya Allah di tahun ini kita bisa makan bakso maupun daging sapi dengan tidak ragu-ragu Tidak lagi. ragu-ragu Iya. lagi dan sehat begitu. Sehat, Masya Oke. Allah. Nah, Ibu, kalau misalnya kita tidak sengaja memakan daging oplosan, dari segi kesehatan sendiri apa sih efeknya? Bisa kita lihat dari situ. Ya, kalau yang tidak bisa makan daging sapi, daging babi, otomatis dia infeksi saluran. Ya, betul. Ya, kalau teknisnya sih secara dinas kesehatan sih dinas yang bisa kesehatan menjelaskan gitu ya. secara teknisnya Betul bagaimana. sekali. Tetapi kalau kasat mata ya Islam juga mengharamkan untuk Betul daging. sekali. Tapi kita pada saat melakukan sidak itu timnya dari mana? Dari aja? dinas kesehatan, kepolisian kemudian juga dari begitu? kepolisian, dari Pol PP dan juga dari bagian peternakan, dinas peternakan dan peternakan ya, dinas peternakan pada saat itu uji sampling juga. Uji sampling. Ya, pada saat itu kami uji sampling. Uji sampling pukul 6 pagi itu berapa penjual 8 sampling penjual daging kita pakai tes labnya ada dari laboratorium dinas peternakan dan mengatakan itu hasilnya negatif semua. Negatif. Tapi pada pukul 6 pagi, tidak pada pukul 3 dini hari. Iya. begitu ya. Yang diketemukan memang pada Betul pukul sekali. 3 dini hari yang kira-kira konsumen tidak mengetahui secara pasti apakah ini daging oplosan atau ini daging Baik dari sapi. cuaca maupun rasa kantongnya pembeli ya. Iya. Apalagi itu memang sudah langganan mereka seperti itu kan. Kebanyakan ada yang penjual bakso maupun yalah kita berharap semoga itu tidak terulang kembali di tahun ini. Dan sering-sering kami pantau memang alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada. Jadi untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau agar jangan resah akan isu daging oplosan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Betul sekali. Oke, Bu. Nah, kalau dari proses kita tadi akan memulai di minggu kedua begitu. Iya. Di minggu kedua Ramadan itu sampai berapa lama kira-kira? Biasanya kita setiap minggu kita adakan sidak untuk Ramadan tahun 2018. Sidak yang pertama kita masalah takjil, kemudian barang-barang beredar yang ada di beberapa pasar modern mengenai kadaluarsa, expirednya seperti itu. Kemudian di hari tergantung isu yang ada isu yang beredar. Biasanya masalah harga yang beredar di Kota Lubuk Linggau. Kalau tahun kemarin bercerita sedikit, pada saat itu terjadi kelonjakan harga yang cukup signifikan untuk bawang putih, ya. Karena bawang putih memang banyak digunakan untuk cuka pempek, untuk di Kota Lubuk Linggau itu naik secara signifikan, hampir 60.000 dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 30.000. Ya. Dan kita bekerja sama dengan Kementerian Republik Indonesia pada saat itu langsung turun ke Kota Lubuk Linggau bersama Pak Irfan dan juga Pak Irfan dari Kementerian. Kita penetrasi pasar bekerja sama dengan mitra kita Pak Syukur, kemudian mitra kita dari Bulog untuk penetrasi harga bawang putih agar bisa mencapai di harga eceran tertinggi di 30.000. Pantauannya baik itu dari pasar tradisional maupun kita ke pasar modern, ke Lipo, kemudian ke JM pada saat itu masih di harga 60, kita beri himbauan dan pengertian bahwa head yang harus dijual itu di 30.000 pada saat itu. Hampir 100%. Ya, kita. Tapi kami juga berterima kasih kepada mitra kami Bulog dan juga distributor bawang pada saat itu untuk bisa bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk penetralisasian harga di Kota Lubuk di bulan suci Ramadan. Tidak hanya pada saat itu ini nggak apa-apa kan? Bukan daging babi lagi? Oh, nggak boleh masalah. Ya? Masih berhubungan dengan kerja kita di dinas perdagangan ya. Betul. Baik. Kita tidak hanya masalah bawang putih, pada saat itu kita LPG 3 kg juga agar tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, Oke, tapi sebelum kita berbicara tentang gas LPG dan lain-lain, gimana kalau kita rehat kembali, Bu? Boleh, terima kasih. Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, tetaplah bersama kami. Sebaiknya Anda tahu akan kembali setelah jeda berikut ini.